rumah senang, di sekolah senang. Semua tepuk tangan dengan hati gembira. 1, 2, 3. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disenang-senang, tangan dilomba-lomba, tidur digoyang-goyang, putar hai-hai. Ya, oke anak-anak. Anak-anak pasti senang. Di rumah seperti saya bilang tadi, di rumah senang, di sekolah senang. Oke, baik. Nah, anak-anak, di siang hari ini Ibu akan mengajar muatan pelajaran IPA dengan tema benda-benda di lingkungan sekitar. Subtemanya benda-benda di lingkungan sekolah. Anak-anak perhatikan, di hari ini Ibu mengajar ada tema dan subtemanya itu. Sekarang anak-anak perhatikan. Anak-anak perhatikan, amati gambar yang ada. Ibu Mona minta 2 orang anak, 1 laki-laki. Saya minta Ibu Mona dengan Hani dengan Alicia maju. Coba Hani dengan Alicia amati gambar apa yang ada. Gambar pertama dulu. Hani silakan komentar. Hani amati gambar, Hani komentar. Itu gambar apa Hani? Di lingkungan mana yang Hani amati? Aktivitas di lingkungan sekolah. Coba Alicia amati gambar ini. Aktivitas di mana ini? Lingkungan sekolah. Anak tahu ada lingkungan alam, ada juga lingkungan buatan. Sekarang mau tanya, Mosa, kalau lingkungan yang terjadi ini lingkungan alam atau lingkungan buatan? Lingkungan buatan, berarti manusia yang melakukan aktivitas itu kan? Hani bisa jelaskan tadi kan, ini lingkungan di mana terjadi ini di sekolah. Tepuk tangan dulu buat Hani berdua. Perhatikan baik-baik, tadi sudah mengamati gambar yang ada. Nah, di siang hari ini Ibu akan mengajar tentang kompetensi dasar. Ada 3 materi yang ada di dalamnya. Ada bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Jadi biar anak-anak perhatikan. Di bahasa Indonesia ini nanti anak-anak akan melihat tentang penjelasan lingkungan alam yang tadi. Kemudian anak akan memberikan komentar sesuai dengan gambar. Matematika nanti akan menghitung dan menentukan bilangan yang diketahui dalam persamaan. Sedangkan di IPA anak-anak akan mengidentifikasi tentang sumber daya alam. Indikatornya menyusun suatu cerita pendek berdasarkan hasil pengamatan. Nah, ketika anak mengamati gambar tadi, sebentar dalam LKS anak-anak akan bercerita berikan komentar tentang gambar yang anak amati. Yang kedua, menyusun komentar saran terhadap suatu kejadian. Jadi nanti sebentar ada gambar yang diberikan ke kelompok, kamu mengamati dan diberikan tanggapan. Menentukan hasil operasi bilangan bulat. Tujuan pembelajaran adalah melalui pengamatan lingkungan di sekolah, siswa dapat menulis cerita pendek. Jadi nanti kamu akan komentar di dalam tabel itu tentang apa yang kamu amati di lingkungan itu. Kemudian siswa membedakan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Setelah melakukan pengamatan suatu gambar kejadian tertentu, siswa dapat membuat komentar. Itu yang tadi Bu Mora bilang. Setelah kamu mengamati gambar, pasti kamu akan berkomentar sesuai dengan gambar itu. Oke. Iya. Coba anak-anak kamu amati gambar ini. Bu Mora minta Fado. Fado maju. Putri Tanturi. Fado maju. Sekarang Fado dengan Putri pasti punya pengamatan beda-beda. Apa yang bisa
Elvado komentar tentang gambar yang ada. Apa yang terjadi di dalam? Sementara apa kejadiannya? Coba Valdo ceritakan sedikit tentang apa yang Valdo amati. Ini terjadi di mana nih? Lingkungan alam, terus ada apa? Apa ini? Apa ini? Pohon yang ditebang. Coba Putri komentar sedikit tentang gambar. Coba Nona lihat di gambar ini ada apa ini? Kayu, terus ini orang sementara apa itu? Menebang pohon. Nah, Nona amati ini hutan. Orang menebang pohon ini, dan anak-anak lihat ini kejadiannya seperti ini. Nanti anak-anak akan punya pikir ke sana. Apabila penebangan pohon ini dia terus menerus terjadi, misalkan penebang pohon secara liar, nanti anak-anak akan berkomentar bagaimana pendapat kamu tentang penebangan pohon itu. Berikan aplaus dulu bagi kedua teman. Nah, sekarang Mora minta Putri Putnarubun. Putri Putnarubun maju. Kaila maju. Cepat. Sekarang Nona Putri amati gambar yang ada. Petani sementara apa? Untuk Putri Putnarubun. Petani sedang menyiram pestisida kepada tanaman tersebut. Coba Kaila. Iya, sekarang perhatikan, coba kamu perhatikan semua di sini. Pestisida ini disemprotkan di satu tanaman misalnya ya. Ini kegunaannya kalau ini padi. Perhatikan baik-baik. Ini petani sementara menyemprot pestisida ini untuk tanaman, berarti dia menghilangkan hama, kan? Nah, sekarang persoalannya adalah, nanti bisa menjawab. Diberikan kesempatan buat tani. Apabila yang disemprot ini sayur kangkung dengan pestisida yang berlebihan untuk nanti manusia akan konsumsi, bagaimana pendapat kamu? Anda diri, Anda bicara di luar dong, bagaimana? Bagaimana pendapat tani ketika sayur kangkung itu diberikan pestisida yang berlebihan setiap hari disemprot, kemudian dikonsumsi oleh manusia? Bagaimana pendapatnya? Kalau pestisida sudah berlebihan nih, tadi Bu Mora bilang kamu dalam kondisi normal. Ayo perhatikan di sini. Dalam kondisi normal dia membasmi hama, kan? Mencegah jangan hama ada di dalam tumbuhan itu. Nah, sekarang kalau misalnya penggunaan pestisida berlebihan untuk dikonsumsi oleh manusia, bagaimana pendapatnya? Berbahaya sayangnya. Bahaya. Tepuk tangan dalam petani. Iya. Apabila pestisida ini penggunaannya akan berlebihan, pasti berpengaruh terhadap kondisi manusia. Oke, baik. Nah, sekarang anak perhatikan. Yang tadi di lingkungan sekolah anak amati, di lingkungan di mana ada lingkungan alam, lingkungan buatan. Sekarang anak perhatikan, dari kondisi lingkungan tidak terjamin. Perhatikan baik-baik. Ini ada 2 gambar, ya, 3 gambar. Anak-anak perhatikan. Di sini ini merupakan sumber air. Debit airnya banyak, ya, sumber airnya. Nah, sementara gambar yang ada, Ibu Mora minta satu anak untuk bisa komentar tentang gambar ini. Mosa berdiri, Mosa bicara saja di sini. Air ini air, kesulitan air. Bagaimana ini orang sementara ambil air apa ini? Air yang sudah mengandung panas yang disebut air sungai ya, air tidak bersih ya. Nah, ini di bawah orang sementara apa? Excel, berdiri. Excel ini. Excel perhatikan gambar ini. Orang sementara apa yang di bawah ini? Orang sementara menimba air, kekurangan airnya.
debit air sudah mulai berkurang. Air yang kotor mereka bisa menyaring untuk digunakan kehidupan hari-hari karena memang air sulit. Nah, nanti pasangan akan berpikir, berarti sangat penting tidak air bagi kehidupan manusia. Penting atau tidak air? Penting. Saya duduk. Anak perhatikan selanjutnya. Air bersih itu sulit. Mobil ini juga dipergunakan untuk menjual air bersih. Dia orang punya antrian apa ini? Ember, untuk mendapatkan air. Nah sekarang, duduk, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Sekarang anak bayangkan, kalau misalnya anak punya uang 50.000 misalnya, dia harus membeli air seharga 37.000. Dia uang 50.000, dia harus membeli air ini. Kau mau cari nilainya, kau mau mencari nilai X-nya. Dapat berapa? 13.000 dia harus kembaliannya untuk dia. Dan dia kalau ada uang. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak punya uang, bagaimana dia mendapatkan air bersih? Pasti dia berupaya kan? Nah, seperti itu. Nanti anak-anak sebentar ada soal-soal matematika itu dilanjutkan. Pertama ada kelompok. Ya, saja di belakang begini. Nomor ini berapa? 1, ini aja nomor berapa? 2, 3, 4, 5. Satu orang. Nomor 1. Satu orang sini, nomor 1. Nomor 1. Satu orang di sini ada. Mereka cuma ini. Dua. Nomor berapa? Ada 5 soal di dalam. Dibagi nanti orang berbagi itu ikut nomor. Kalau yang kepala bernomor 2, dia harus mendapat soal yang nomor 2. Saya kasih contoh. Nomor 2, Eren. Nomor 3, Justin. Sebentar. Nomor 5. Nomor 4, nomor 1. Nah, nomor ini kelompoknya begini. Sekarang dibuka, silakan buka masing-masing dan berikan sesuai dengan nomor yang ada di kepala. Oke, berkelompok. Mana? Sudah dibagi? Nomor berapa? Nomor di sini pas gambar? Di sini? Di sini pas? Di sana? Ambil satu orang di sini. Jual masuk ke sana. Nomor berapa? 5. Tidak usah kau mulai dengan sini. Ya, men, kasih kasih. Oke, dengan petunjuk baik-baik. Ada lembaran LKS ini, ya LKS ini, kami perhatikan di sini dulu saya. Gambar LKS ini, kartu-kartu kecil itu, saya bagi ke kamu masing-masing dengan kepalanya bernomor. Kalau dia dapat nomor 2, dia berembuk semua teman yang ada satu kelompok cari yang nomor 2 pun jawaban. Nomor 1 dia bertindak di nomor 1, nomor 4 dan seterusnya. Masing-masing dia bertanggung jawaban, dia punya kartu kecil itu. Setelah satu kelompok berdiskusi, disalin ke lembaran kerja yang ada. Bisa jelas petunjuk? Ya. Mengapa sampai orang di situ ada beda-beda warna, ada putih, ada biru.
tergambar bahwa tadi ada berapa muatan yang kita ngajar. Bagaimana pelajaran? Apa saja? Supaya diberi. Nanti kamu akan berembuk diskusi untuk menjawab soal-soal lalu ada disalin ke dalam RKS. Silakan. Berembuk betul-betul kelompok yang berani untuk nomor 1. Ada kamu di situ saja. Ada dia di situ. Ada di sini saja. Tapi yang lain silakan. Jawab kamu punya yang nomor. Jawab sekarang. Diberikan waktu 10 menit menjawab kertas-kertas merah ini. Silakan ditulis di kertas merah. Ini kamu jawab di sini. Masing-masing orang menjawab di dalam kertas merah gini. Masing-masing orang baca dia mau soal lalu jawab. Silakan. Iya, tapi jawab dulu di kertas merah itu ya, baru disalin. Mana Michael? Michael jawab di sini. Nah, komentar di situ. Mana dong 5 mana satu. Nah, ayo komentar di sini. Baca soal seperti itu baik. 2, jawab di sini. Nah, setelah kamu menjawab, baru diisi di dalam lembaran kerja. Siapanya? Dia baru di sini, dia diisi di dalam tes. Silakan. Nomor 1, amati gambar lalu jelaskan yang ada di gambar. Ayo cepat. Kelompok yang mana yang paling cepat akan diberikan poin. Ayo kerja cepat. Jawab untuk jelaskan. Silakan. Baca baik-baik, diskusikan dengan teman-teman. Ayo diskusi. Diskusi dengan teman, jangan jawab sendiri. Diskusi dengan teman. Jangan jawab sendiri, diskusi dengan teman untuk menjawab. Coba bagaimana? Nah, semua berembuk mungkin dari ini. Nanti pada saat orang bilang nomor 1, kamu baca. Secepatnya. Gerakan cepat ayo. Nah, kelompok ini kayaknya semangat. Tadi berapa poin yang bagus? Lihat kontrolnya. Secepatnya. Orang yang punya hafalan dan nomor-nomor itu dia harus cepat. Kasih lagi untuk teman-teman yang lain. Nah, ini sama komentarnya ini. Jadi kalau komentar anak menyontek, berarti saya bagus. Kalau ini lingkungan tadi Ani sudah jelaskan lingkungan itu berarti lalu kasih teman-teman dari sini lagi. Nah, dia tadi bilang sudah lama kita tadi kita. Nah, presiden yang tadi Ani bilang itu kalau perhatian kenapa? Nah, ini dia kita bedanya. Jelaskan yang ada gambar itu. Lingkungan yang bersih, sekolah, pasti belajarnya nyaman, kan? Kalau lingkungan sekolah sudah terasa belajarnya bagaimana? Ya, terganggu. Silakan, amati baik-baik. Kemudian yang tadi pestisida itu lain.
Kebakaran terjadi karena ulah manusia membuang korek api sembarangan. Sekarang, sebaiknya mereka berdiri lingkungan. Mereka termasuk kelompok. Kedua, mereka menambahkan air yang mengalir. Warga mau sebaiknya menyimpan air dengan tutup sebaliknya agar tidak terjadi krisis air. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kedua. Tadi kita sudah belajar, selesai ya. Sudah selesai pembelajaran. Mulai bertanya. Muatan-muatan pelajaran apa yang kita dapatkan di hari ini? Itu. Kalau semua orang bertanya, Hani, bahasa Indonesia tadi berbicara tentang apa saja? Membuat apa? Komentar dan saran tadi menyusun cerita pendek. Begitu berarti kita harus apa? Menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap bersih. Sekarang gue mau tanya terakhir. Bagaimana perasaan anak di hari ini untuk terima pelajaran? Bisa dipahami? Bisa. Dipahami 3 muatan tadi? Bisa. Oke, untuk itu anak-anak di hari ini mata pelajaran kita selesai dulu. Nanti disambung lagi minggu depan. Tapi ada tugas. Anak-anak akan membuat clipping tentang bencana alam yang ada di lingkungan itu. Nanti jam 5 lagi minggu depan anak-anak bisa kumpul buat orang. Untuk itu